Pemirsa, baru sepekan dilantik DPR baru periode 2024-2029 riuh soal tunjangan rumah jabatan yang bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan hingga uang pensiun seumur hidup. DPR juga berencana menambah jumlah komisi dengan dalih menyesuaikan penambahan jumlah kementerian. Banyak yang menyebut rencana itu adalah modus bagi-bagi kekuasaan, menyenangkan mereka yang tidak dapat kue di pemerintahan. Jangan lupa, isu bahwa PDI Perjuangan akan bergabung di pemerintahan Prabowo berpotensi membuat DPR tidak akan menjadi pengawas yang kritis bagi pemerintah. Lantas, bisakah publik berharap pada DPR periode baru? Inilah kontroversi selengkapnya DPR di periode baru bersama saya, Zilvia Iskandar. Mari kita berikan doa yang terbaik kepada wakil-wakil rakyat kita untuk kemudian menjalankan performanya dengan maksimal, dengan optimal. Semakin banyak latar belakang yang berbeda yang hadir di lembaga politik DPR ini memberikan kontribusi pemikiran yang lebih komprehensif dalam berbagai aspek. Saya ini kan termasuk orang yang tinggal di sini 11 tahun lebih ya, menjadi penghuni di komplek perumahan Kalibata. Dan DPR sudah memutuskan untuk periode 2024-2029 udah tidak menempatin komplek ini. Saya baru memperbaiki dalam rumah, isi rumah juga ternyata banyak rayap juga gitu. Kalau terkait disakar rumah pimpinan, saya sendiri belum tahu akupannya seperti apa. Baik pemirsa, dan untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Langsung saja saya perkenalkan, di sebelah kanan saya sudah ada anggota DPR RI fraksi Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam, saya ini merbot Masjid Kalibata. Wih, ini penghuni di komplek perumahan anggota DPR ya. Kemudian juga ada anggota DPR fraksi Demokrat, Kang Dede Yusuf. Selamat malam Kang Dede. Berikutnya juga ada anggota DPR RI fraksi PKS, Gamal Albin Said. Mas Gamal, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Kemudian di sebelah kiri saya ada anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Dedi Sitorus. Bang Dedi, apa kabar? Kabar baik. Horas Bang. Berikutnya juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi. Malam, ya. Dan juga ada peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lusius Karus. Bang Lusius, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Bang Habib, kita sambil putarkan ya bagaimana sebetulnya situasi di rumah jabatan anggota DPR yang katanya sudah tidak layak lagi. Sambil putarkan, saya ingin tanya ke Bang Habib, benar Bang, kondisinya sudah tidak layak untuk ditinggali lagi? Saya nggak tahu layak atau tidak layak ya, tapi yang jelas memang rumah itu sederhana tapi lingkungannya bagus menurut saya. Ya. Banyak pohon, rindang, sehingga memungkinkan kita olahraga di situ, ya, hidup sehat di situ, ya, exercise, dan tempatnya itu cukup strategis. Jadi itu khusus ya kalau bagi kami itu menerima tamu-tamu yang dari luar kota. Kalau yang dari dapil kan ada rumah aspirasi masing-masing. Kalau dari luar kota kebanyakan. Oke, baik. Boleh di zoom itu di belakang itu ada rumahnya. Jadi soal layak nggak layak relatif ya. Karena kan saya anak satu memang cukup kalau saya. Oke, ya. Buat Bang Habib cukup. Dengan satu anak, kondisi satu anak, dua pengasuh ya cukup. Tapi mungkin ada teman-teman yang anaknya lebih dari satu, ya agak repot juga. Karena itu tipenya kalau mungkin kayak KPR, kayak BTN ya zaman dulu itu ya, sekitar tipe 36 atau 45 lah. Gitu. Luas jadi ya. Tapi benar gak sih Bang Habib di dalam rumah tuh banyak yang bocor sampai ada rayap? Bang Habib mengalami itu rumah tidak? Sudah sangat tua sebetulnya, ya sudah begitu tua tahun 70-an atau ini. Jadi ada kawan saya Imron Amin. Ayahnya itu dulu anggota DPR dari P3 juga tahun 80-an. Dia kecil di situ, kemudian dia jadi anggota DPR masuk ke situ. Rumahnya memang sudah begitu. Jadi ada yang memang udah sulit diperbaiki kayak saluran air. Saluran air itu kan sulit diperbaiki. Kalau nggak di refurbish benar ya.
Ya, tapi relatif. Kalau orang-orang banyak mengeluhkan, kalau saya sih, saya bisa beradaptasi dengan situasi Makanya tersebut. kita lihat tuh Bang Habib sambil bikin video postingan Iya. di Instagram sepertinya sedih gitu meninggalkan Ya, rumah Bang Habib ya, saat ini. tentu ya, karena menurut saya itu efektif tinggal di situ dan cukup produktif kita dalam Oke. kerja-kerja di situ ya. Tapi kalau akhirnya diputuskan ya oleh teman-teman dan sekjenan, ya kita ikutlah, kita mau gimana ya. Mau gimana? Kalau Mas Gamal, pertama-tama selamat ya sudah dilantik ini anggota DPR baru periode pertama ya buat Mas Gamal. Baru periode pertama langsung bakal dapat tunjangan rumah jabatan yang nilainya puluhan juta rupiah nih Mas Gamal. Seneng nggak? Atau sebenarnya lebih pengen merasakan rumah jabatan anggota DPR dibandingkan dapat tunjangan puluhan juta rupiah itu? Pertama saya apresiasi diskursus publik kita hari ini ya, menunjukkan DPR kan lebih transparan dan akuntabel. Jadi dengan demikian masyarakat bisa lebih memahami apa yang terjadi, bagaimana dana rakyat itu dibelanjakan, kemana dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini satu hal yang positif. Lalu yang kedua, jadi sebagai gambaran ya, 4 hari lalu ada seorang bayi namanya Hairileah, dia sakit dari daerah Riau. Jakarta dijemput oleh Pak Syahrul Aidi Mazat. Beliau salah seorang anggota DPR dan beliau punya program selama 5 tahun terakhir. Kalau ada warga dari dapilnya yang sakit, itu diberikan kesempatan tinggal di rumah dinas DPR ya. Jadi saya pikir itu satu teladan ya, yang baik buat kita semua. Artinya satu hal yang ingin saya tekankan mungkin ya, itu lebih ke arah bagaimana kita sebagai anggota DPR itu punya kemauan hidup sederhana dan tidak mewah. Jadi ketika saya hari pertama dilantik, Pak Sohibul Iman itu mantan presiden di PKS, itu pesan ke saya, jadi jangan bermewah-mewah ya. Bayangkan perasaan relawan kita, pendukung masyarakat, kalau melihat anggota DPR-nya hidup bermewah-mewah begitu. Lalu Bu Ledia misalkan ya, sekretaris fraksi itu juga ketika saya diumumkan lolos menang ya perhitungan suara Maret, kalimatnya pun sama. Jadi tetap murah hati, tetap rendah hati. Ibu saya pun pesannya sama gitu. Artinya saya melihat ya, yang paling penting itu adalah sebetulnya anggota DPR tersebut ya, punya satu orientasi untuk hidup sederhana dan melihat semua potensi yang diberikan pemerintah sebagai upaya untuk memberikan khidmat yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat begitu. Kalau dapat tunjangan itu bisa dibilang bakal hidup sederhana tidak? Yang sampai puluhan juta rupiah untuk rumah jabatan. Jadi ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama, Mbak. Namanya Leiden and Legend. En Eden work is an legend work, Leiden is legend. Jadi jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan, memimpin adalah menderita. Kalau kita lihat sejarah pendiri-pendiri bangsa kita ya, mereka itu hidup dalam kesederhanaan. Jenderal Hugeng meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Baik. Muhammad Hatta tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Lalu kita Muhammad Natsir ya, pakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Kiai Haji Agus Salim itu tinggal dengan istri dan 8 orang anak, bayangkan, dalam satu kamar dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Sehingga jawaban untuk pertanyaan artinya, saya ingin sampaikan adalah mereka memberikan pesan kepada kita, generasi muda, untuk hidup dalam kesederhanaan. Artinya apa sih? Terlepas apapun yang akan nanti diterima oleh semua pejabat negara, menurut saya yang paling penting adalah kita sebagai anggota DPR punya ketulusan untuk melihat bagaimana semua potensi tadi itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk khidmat semaksimal mungkin yang kita bisa. Oke, maksudnya tunjangan itu dimanfaatkan buat masyarakat atau setidaknya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk saya masyarakat? tidak ingin masuk dalam aspek teknis ya, Oke, baik kalau ini, begitu. tapi saya ingin masuk dalam sebuah prinsip yang seharusnya dimiliki seorang pejabat daerah. Misalkan nih contoh terakhir ya, Kiai Maimun Zubair ya, P3. Itu beliau luar biasa Bapak Ibu. Dia bagi 3 lemari di rumahnya, 1 lemari dari warung untuk makan keluarganya, 1 lemari dari uang politik untuk urusan politik, 1 lemari lagi itu dari beliau ceramah untuk umat dan masyarakat. Nah itu kan menunjukkan bagaimana seorang anggota DPR kalau itu bisa punya ideal ketulusan. seperti itu bagus ya Bang Lusius, tapi bisa tidak diterapkan prinsip seperti itu, value-value yang tadi Mas Gamal sebutkan, prinsip hidup sederhana, tidak bermewah-mewah, kalau anggota DPR mendapatkan berbagai macam tunjangan dan yang terbaru ada tunjangan rumah jabatan yang jumlahnya bisa puluhan juta rupiah? Ya harusnya sih bisa gitu ya, sudah disampaikan oleh Mas Gamal gitu ya, anggota DPR baru, mestinya
yang perlu didengarkan di awal periode ini suara-suara dari teman-teman kita yang baru mulai menjabat gitu ya. Sayangnya kan ini keputusan sudah dibikin oleh DPR periode 2019-2024 di akhir periode gitu ya. Jadi mereka terima apa yang sudah diputuskan di DPR sebelumnya. Tapi saya kira semangat yang kemudian dibangun oleh teman-teman seperti Mas Gamal ini penting untuk jadi peringatan untuk semua anggota DPR saya kira. Dan kalau dari dua teman yang sudah menyampaikan ini, saya kira sih belum ada yang merasa bahwa pindah atau ganti ketunjangan perumahan itu sesuatu yang sangat mendesak gitu ya. Bahwa kemarin dinarasikan oleh Sekjen gitu bahwa rumah sudah tidak layak, ada banyak tikus. Kalau soal tikus ini kan ini soal kebersihan. Jangan-jangan penghuni rumah itu memang memelihara begitu banyak kotoran sehingga mengundang banyak tikus gitu ya. Lalu rayap. Itu juga saya kira sesuatu yang kemudian bisa diatasi dengan dana pemeliharaan gitu ya. Atap bocor itu juga sama gitu ya. Jadi saya kira belum ada alasan yang sangat mendesak atau urgent yang membuat kita kemudian harus memutuskan anggota DPR 2024-2029 ini harus pindah dari rumah dinas dan digantikan. Jadi maksudnya itu alasan yang dibuat-buatkah? Saya kira sih ya bisa dikatakan begitu gitu ya. Mungkin tidak dibuat-buat. Betul bahwa ada atap bocor, betul bahwa banyak tikus atau rayap gitu ya. Tapi apakah itu kemudian sesuatu yang sangat kritis sehingga Sekjen DPR merasa ini sudah tidak layak dihuni dan saatnya anggota DPR menerima tunjangan. Oke, Kang Dede, sebetulnya yang dipermasalahkan dari dapat tunjangan atau tidak kan bagaimana akhirnya kita melihat bahwa anggota DPR itu akan mendapatkan sebuah dalam tanda kutip keistimewaan lagi. Dan itu akhirnya membuat sebagian masyarakat itu melihat tidak happy melihat bagaimana anggota DPR selalu diberikan fasilitas-fasilitas. Kang Dede, sebetulnya melihat itu wajar kalau masyarakat berpikir seperti itu atau bagaimana Kang Dede? Sebetulnya kan kinerjanya DPR itu dilihat dari 3 faktor aja. Sesuai dengan aturan ya, yaitu legislasi, lalu kemudian juga pengawasan dan juga budgeting. Nah, kita menghadapi banyak hal yang di depan mata ini yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tunjangan apabila itu ditetapkan negara, itu haknya negara untuk menetapkan. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana ini karena judulnya adalah DPR baru. Ini tantangan kita ke depan ini bagaimana DPR yang baru, kami-kami yang semua berada di sini, bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Contoh yang paling sederhana aja. Saat ini lagi terjadi perang di Rusia. Maaf, bukan di Rusia, di antara kita sebut saja negara-negara Timur Tengah lagi perang. Yang kemungkinan besar BBM ini nanti akan naik. Akan kecenderungan karena pasti akan ada serangan-serangan ke sana. Berarti apa? Ekonomi di depan mata kita ini akan terjadi inflasi dan lain-lain. Nah, apa yang akan dilakukan kami-kami ini untuk menyelamatkan masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan itu? Menurut saya ini lebih krusial ketimbang kita membicarakan masalah tunjangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Tapi krusial juga tidak untuk mendapatkan tunjangan rumah jabatan sementara sebetulnya rumahnya itu masih ada. Pada dasarnya kalau bagi kami prinsipnya bekerja dengan apa saja selama itu kita menyukai pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang nyaman. Sesuatu yang nyaman. Ya, bekerja dengan apa saja, dengan as it is pun, dengan yang ada sekarang itu sudah nyaman. Kalau Kang Dede pernah tinggal di rumah yang diberikan? Saya kebetulan memang tidak tinggal di sana karena keluarga saya cukup besar. Jadi di sana, sebagaimana tadi disampaikan, memang digunakan untuk transit bagi saudara-saudara kita yang datang dari dapil. Oke, wajar tidak sih Mas Adi Pray ketika sebagian publik itu marah mendengar anggota DPR itu mendapatkan fasilitas lagi, uang lagi, sementara dibandingkan dengan kinerja DPR, patokannya adalah kinerja DPR periode lalu. Jadi ada kemarahan publik. Apakah memang sebegitu? Apakah itu sebegitu tidak layakkah anggota DPR diberikan fasilitas seperti itu? Ya, sebenarnya setiap apapun fasilitas yang diterima oleh pejabat publik itu ditambahkan untuk memberikan servis kepada mereka, ini kan pasti menjadi perdebatan dan bahkan pergunjingan. Jadi saya sebutkan di X khususnya ataupun di IG, orang bicara itu satu persatu memang, meski ini tidak bisa disimplifikasi semua orang, tapi kelompok-kelompok kritis seperti kita peneliti ini menganggap sesuatu yang sebenarnya tidak terlampau perlu untuk dilakukan. Ini kan soal sensitivitas, itu satu. Nah yang kedua bagi saya sebenarnya anggota dewan kan nggak perlu rumah jabatan sekalipun, mereka orang kaya semua kok. Artinya apa? Ini cukup hak yang diberikan, sangat layak karena memang adalah pejabat negara. Tapi kalau kita melihat kegunaan selama ini, banyak juga anggota dewan yang memang tidak menggunakan
fasilitas rumah ini untuk ditempati day to day. Mereka beli rumah di tempat yang lain. Ada yang di Tangsel, ada yang di Jakarta, yang di Bekasi, yang di Depok. Tapi ini menyangkut soal hak yang harus diterima, saya kira nggak ada soal. Yang paling prinsip sebenarnya, kalau kita mengacu pada 2019 yang lalu, sebelum ada serah terima jabatan dan pergantian anggota dewan yang baru, rumah-rumah yang dianggap bocor, kurang bagus, ini direnovasi biasanya oleh Setjen. Hordengnya dibetulin, ya, floornya juga diamplifikasi dengan hal-hal yang baru. Jadi tanpa pindah sekalipun sebenarnya ini masih bisa disiapkan. Nah, yang ketiga sebenarnya Sylvia, menurut saya DPR juga tidak perlu menunjukkan harus pura-pura hidup sederhana. Bagi saya yang paling penting... Ada ya, banyak yang pura-pura. Ya banyak lah pura-pura hidup sederhana. Ini kan untuk menjaga perasaan konstituennya masing-masing. Kalau partai-partai Islam mungkin sangat wajar untuk dipahami seperti kawan-kawan PKS ya. Karena memang konstituennya melihat pemimpinnya itu harus kelihatan susah dan miskin sesuai dengan mereka. Tapi partai-partai yang lain nggak bisa. Memang banyak pemilih mereka itu yang ingin kelihatan anggota dewannya itu mentereng dan keren. Kemana-mana pakai jas, mobilnya bagus. Itu nggak ada salah. Yang bagi saya yang secara prinsip adalah bagaimana keputusan yang nantinya akan dikeluarkan oleh DPR itu yang merakyat. Untuk apa kelihatan sederhana tapi keputusannya itu justru bertentangan dengan rakyat. Itu yang menurut saya. Untuk apa kelihatan ke DPR itu naik angkot, naik ojek, kemudian transportasi umum. Kalau dia kemudian tidak menyetujui kebutuhan yang pro rakyat. Yang paling bagi saya secara prinsip adalah bagaimana keputusan politik yang dilahirkan oleh kawan-kawan DPR yang baru ini pro dengan rakyat. Misalnya apa yang disampaikan oleh Kang Dede, ke depan mungkin isunya soal kenaikan BBM. Siapapun presidennya, BBM naik ini adalah kebijakan yang tidak populis. Berani tidak kawan-kawan DPR ini menolak itu semua. Implikasi dari kenaikan BBM itu pasti harga-harga yang lain akan naik secara signifikan. Itu saja. Saya seperti Bang Dedi, kemudian Bang Habib, Bang Dede, Bang Kamal, pakai jas yang keren-keren, mantap kok, kita melihatnya juga indah. Tapi itu harus berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat. Makanya, oke. Berbicara soal kebijakan yang pro dengan rakyat, akhirnya nih Bang Dedi banyak yang mengkontraskan bagaimana DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan sementara rakyat harus dipotong gajinya untuk tabungan perubahan rakyat. Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Kami akan paparkan dulu pemirsa, jika anggota DPR periode baru ini jadi mendapatkan uang tunjangan rumah jabatan, maka semakin besar penghasilan anggota DPR. Uang tunjangan rumah jabatan tidak perlu dipertanggungjawabkan alias sebetulnya bisa digunakan untuk kebutuhan apa saja. Nah, berapa sih sebetulnya penghasilan anggota DPR? Dengan gaji pokok dan juga segala macam tunjangan, boleh diperlihatkan teman-teman, gaji anggota DPR itu bervariasi ya, tergantung apakah dia anggota DPR, kemudian ada anggota DPR yang merangkap wakil ketua, dan yang tentu saja yang anggota DPR sekaligus ketua itu berbeda-beda gajinya dari 51 sampai 65 juta rupiah. Dan jumlah ini akan naik lagi dengan adanya tunjangan rumah jabatan. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Dedi, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sehingga? Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Jadi ngerti, makanya janganlah menggebiak uya dan menyesatkan rakyat. Seolah-olah ini tidak pantas gitu loh. Dengar dulu. Justru kita ingin memberikan penerangan kepada rakyat. Tugas negara, mereka menjalankan tugas negara. Harusnya Anda bandingkan anggota DPR itu bukan dengan rakyat yang gaji UMR, Mbak. Nggak bandingkan dengan BUMN. Anda tahu nggak perumahan BUMN itu ada di mana? Pernah nggak bandingkan? Kalau kita bicara eselon, setarakan dengan siapa? Jadi ketika Anda mengontraskan dengan rakyat itu adu domba. Jadi kalau saya begini,
Kenapa? Saya kan nggak terlibat dalam BWRT ya. Tapi kan kondisinya memang itu yang rumah DPR itu, ya itu sudah puluhan tahun, hampir 40 tahun ya umurnya. Dan setiap tahun itu ratusan miliar biaya pemugaran, renovasi, perbaikan, belum yang maintenance bersifat bulanan dan sebagainya. Dan itu bukan di DPR itu. Dan bukan di DPR, itu kesekjenan gitu loh. Jadi nggak ada urusannya sama anggota DPR itu. Dikontraskan, apakah dengan biaya pemeliharaan dan sebagainya itu mana lebih murah? Silakan dibandingkan. Anda silakan bandingkan tunjangan perumahan DPR itu dengan tunjangan perumahan DPRD DKI. Ya, coba di search dulu itu gitu. Jadi daripada kita DPR ini selalu dibenturkan dengan rakyat gitu loh. Saya kira itu nggak fair Anda. Jadi cobalah anggota DPR Anda bandingkan ya. Karena ini kan lembaga tinggi negara. Nggak bisa dong bandingkan sama UMR. Saya agak kesinggung nih. Anda bandingkan tadi saya bilang sama BUMN. Silakan cek Pertamina itu di Mega Kuningan. Silakan cek bank-bank. Silakan cek PGN. Anda bandingkannya ke sana. Meskipun DPR adalah wakil kita rakyat. Cuma 5. Loh, kita wakil rakyat, Mbak. Itu lembaga tinggi negara. Ya, itu mereka yang di BUMN wakil siapa? Pegawai negeri, kementerian-kementerian silakan cek rumah dinasnya. Jadi jangan kita dibandingkan dengan rakyat karena wakil rakyat. Itu pelayan rakyat loh. Pegawai negeri, ya ASN, silakan cek berapa gitu loh. Jadi saya juga nggak mau itu dibatalin ya. Itu bukan penghasilan, tunjangan penghasilan. itu bukan. Saya Karena tanya dulu. tadi saya sudah bilang 80% lebih itu orang daerah yang masuk DPR RI itu. Tapi kemudian apakah itu akan dikatakan bahwa yang lain nggak berhak? Nggak bisa membuat aturan nggak sama rata, Mbak. Baik, oke. Gitu loh. Jadi udahlah, berhentilah membenturkan kita sama rakyat. Kalau saya Coba saya tanya ya, karena ada pernyataan dari Bang Lusius yang mengatakan bahwa bila tunjangan rumah jabatan ini jadi, ini adalah modus anggota DPR untuk mendapatkan penghasilan lebih. Kenapa Bang Lusius mengatakan seperti itu? Ya, kan uang tunjangan itu akhirnya kan masuk ke anggota DPR gitu ya. Dan kita tahu model pencairannya itu kan lamsam gitu ya. Seperti dana reses lah ya. Habis tidak habis ya tidak perlu dilaporkan detail penggunaannya itu kan, tetap aja bisa diterima untuk periode berikutnya itu kan. Jadi ya otomatis bagi sebagian orang yang kemudian atau sebagian anggota DPR yang sudah punya rumah gitu ya, seperti Bang Dede ini, ya mungkin tidak akan menggunakan itu untuk kontrak rumah gitu ya. Lalu kemana uang itu? Saya mungkin akan menggunakan untuk rakyat yang saya wakili. Kalau ke Jakarta anaknya berobat sakit, saya mengganti biaya hotelnya, Pak. 1 bulan, Pak, saya jujur aja ya, apalagi dari Kalimantan Utara. Saya bisa sampai 100 juta loh. Ya, untuk orang datang mengurus sesuatu, ada yang mau sekolah, orang sakit. Jadi saya nggak setuju kalau Anda bilang bahwa itu penghasilan bukan itu. penghasilan. Itu bukan penghasilan, Pak. Malah tekor kadang-kadang kata Bang lebih Deddy. dari tekor saya kira, ngutang kita. Ya gimana model pertanggungjawabannya gitu loh, dana tunjangan perumahan gitu ya, terus dipakai buat hal lain gitu loh. Sekarang saya tanya, seluruh kementerian, seluruh yang lain dapat tunjangan apakah ada? Jadi jangan hanya ke DPR. Tunjangan perumahan untuk lembaga negara yang lain, untuk BUMN apakah ada detailnya? Apakah tidak lamsam? Ya saya pikir enggak, itu jawab dulu. Jangan saya pikir. Bukan. Karena itu data. Bukannya itu kemudian kita berikan kepada DPR tugas untuk mengecek kementerian-kementerian itu. Mestinya kan kita dengar dari DPR kemudian apa yang mereka bisa temukan gitu ya dari penggunaan keuangan negara. Kita yang sedang dilakukan oleh berkonteks kan kementerian, tentang gitu ya. DPR. Saya tadi menolak persepsi bahwa itu penghasilan tambahan DPR. Mungkin bagi sebagian orang, mungkin sebagian kecil yes. Ya kan? Betul. Tetapi bagi kebanyakan orang enggak. Tadi saya sudah bilang mayoritas anggota DPR itu dari luar daerah, Pak. Ya mereka tentu harus sewa rumah, bahkan mungkin harus nyicil untuk selama 5 tahun gitu loh. Enggak serta-merta lah. Saya kira juga terlalu kecil kalau hanya segitu lalu dianggap ini bermewah-mewah. Enggak, harus apple to apple kita membandingkan. Jangan kayak Mbak kita tadi bandingkannya sama UMR, itu kan kebangetan gitu. Coba, Kang Dede merasa itu kebangetan kalau dibandingkan dengan apa yang dialami rakyat, kita bandingkan dengan tunjangan yang didapatkan oleh DPR itu salah? Jadi sebetulnya prinsipnya begini, yang harus kita pikirkan adalah ketika penugasan sebuah negara dengan fasilitasnya, itu harus semua itu harus mendapat perlakuan yang sama. Saya sepakat. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Mereka harus tinggal di Jakarta. Terus dari mana pembiayaannya? Karena mereka juga harus tinggal dengan keluarganya. Jadi diambilnya adalah berapa sih nilai mencari kontrakan untuk satu keluarga di areal Jakarta. Dasar itulah yang menjadi perhitungan.
Karena itu diambil dari kos yang di rumah RJA. Rumah RJA itu berapa kos per bulanannya. Dan ketika BURT memutuskan ini, sudah pasti dengan efisiensi. Tidak mungkin serta-merta langsung jadi 2 kali lipat. Kalau saya melihatnya lebih kepada itu sih. Oke, Jadi, sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan. Betul, sudah pasti itu dihitung. Dan Menteri Keuangan pun juga sudah pasti menghitung itu dengan tepat. Oke. Jadi tidak apple to apple, Mas Adi, kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami rakyat harus membayar iuran untuk tapera? Ya, saya kira memang secara prinsip begini, setiap pejabat negara itu kan mereka mendapatkan fasilitas, itu tidak bisa dibantah dan itu diundang-undangkan sejak lama. Tapi bagi saya sebenarnya secara prinsip adalah kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota dewan itu kan inline dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Memang kalau dibandingkan dengan UMR agak jauh ya, tapi kan selama ini ada persepsi, ada kesan bahwa anggota dewan ini kan dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas. Nah, kesan itu yang saya kira memang di DPR yang baru ini harus mulai dihilangkan. Satu, bagaimana cara menghilangkan kesan itu dengan regulasi dengan pro rakyat. Nah, yang kedua, sekali lagi harus saya katakan anggota dewan nggak perlu kelihatan pura-pura susah juga. Jadi tunjukkan aja kalau mereka memang punya power, punya kekuatan dan punya uang, punya kemewahan. Secara prinsip mereka serius untuk bekerja ke rakyat. Kalau reses ya reses, jangan pura-pura reses. Kalau ada misalnya sosialisasi 4 pilar kebangsaan, bukan hanya soal formalitas, kan itu yang hanya sebenarnya diinginkan. Publik tahu kok tanpa fasilitas, tanpa tunjangan sekalipun, DPR itu banyak uangnya. Yang disebutkan tadi 65 juta itu kecil, Silvia. Maksudnya banyak uangnya gimana? Maksudnya? Maksudnya DPR banyak uangnya gimana? Iya, secara personal mereka itu sudah orang kaya, Bang Habib. Enggak juga. Sudah mapan. Enggak juga, dari mana? Saya melihat dari mana? Dari laporan-laporan keuangan yang mereka sampaikan. Enggak. Setiap pileg kan itu bisa terdeteksi. Ya, cek aja, saya juga ngecek Artinya LHKPN. Orang yang kita lihat menjadi anggota dewan rata-rata dinilai punya uang lebih dibandingkan dengan rakyat biasa. Itu ukurannya. Artinya tanpa tunjangan sekalipun anggota dewan itu personally secara ekonomi sudah mapan, Mbak. Mereka punya dana kampanye, mereka punya logistik, itu kan keluar pribadi untuk menjadi pejabat publik. Tanpa ditunjang sekalipun dengan misalnya perumahan, dan seharusnya itu dapat, ataupun dana yang lain. Anggota dewan kalau cuma beli rumah saya kira sanggup kok. Dan 65 juta kalau dihitung, kan anggota yang dewan dari luar daerah kan katanya harus tetap bagaimanapun harus punya tempat tinggal, harus bayar juga tempat tinggal di Jakarta. Iya, tapi kan kita tidak bisa mensimplifikasi, orang daerah ini bukan orang yang nggak punya uang. Justru uang itu kan banyak di daerah sekarang, terutama di daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya alam yang cukup tinggi, Silvia. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah bahwa anggota dewan ini secara di atas rata-rata menurut saya keuangannya lebih mapan dibandingkan yang lain. Makanya 65 juta itu sebenarnya kalkulasinya sebenarnya terlampau sedikit bagi anggota dewan. Mereka kan iuran partainya besar, dari iuran partai pusat sampai daerah, rutin. Belum lagi misalnya konstituen-konstituen yang mereka hadapi. Yang orang soroti itu adalah pendapatan di luar gaji, itu banyak pastinya, yang per hari ini tidak terdeteksi. Oleh karena itu bagi saya, melihat bagaimana anggota dewan ini dapat fasilitas, itu penting sebagai bentuk akuntabilitas tentu saja. Tapi di luar itu semua akuntabilitasnya adalah berupa kinerja, kan itu saja sih sebenarnya. Orang mau melihat anggota dewan mewah dapat fasilitas, kerjanya oke, orang nggak ada persoalan kok. Yang menjadi persoalan kalau ada tambahan dana, ada tambahan fasilitas, tapi kinerjanya banyak hal yang bertabrakan dengan rakyat. Undang-undang diketok dalam waktu sekejap dan itu tidak sesuai dengan aspirasi, itulah yang menimbulkan disparitas, bukan yang lainnya, Zilvia. Disparitas karena antara kinerja dengan apa yang dihasilkan, antara apa yang didapatkan dengan kinerja itu dinilai banyak yang tidak sesuai, begitu, Mas Adi? Memang begitu, memang begitu. Bang Habib mau menjawabnya? Ditangkap oleh publik. Yang ditangkap oleh publik soal disparitas antara kinerja dengan apa semua fasilitas yang didapatkan oleh anggota DPR? Jadi gini, ini soal fasilitas dulu. Saya agak bingung juga ya soal hak keuangan semua pejabat negara itu kok dikait-kaitkan dengan latar belakang sebelum orang itu menjabat. Logikanya dari mana? Kita ini bukan persoalan latar belakangnya dulu pengusaha kah, orang kaya kah, orang crazy rich kah, tapi hak keuangan dan lain sebagainya kan itu memang diatur berdasarkan juga perimbangan dengan tupoksi dan lain sebagainya. Makanya ada misalnya Hakim Agung itu sama-sama pejabat tinggi negara, tunjangannya juga 100 juta lebih, ya kan? Ada direktur misalnya komisaris Jasindo juga 100 juta. Karena bukan persoalan latar belakang dia dulu dari mana berasal. Nggak akan pernah ketemu logikanya gitu loh. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan kinerja, saya sangat sepakat dengan Pak Adi Prayitno, ya.
kami terus menerima kritikan dari masyarakat ya, dan yang berisi harapan-harapan mereka soal seperti apa kinerja DPR ini secara institusi. Ya, dan kami bertanggung jawab. Pertanggungjawaban paling real sebetulnya adalah di mata konstituen kami. Ya. Konstituen kami itu menilai dengan detail apa saja yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyatnya. Gitu ya. Abang saya nih, Pak Deddy, ini legend di Kalimantan Utara. Di mata rakyat di sana, beliau ini legend. Mau nanti dibilang bermewah-mewah dan lain sebagainya, nyatanya dipilih kembali. Karena dievaluasi oleh rakyat, beliau menyampaikan aspirasi sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Begitu juga Pak Deddy Yusuf, ya kan ya, sudah berapa periode Bang? 4 periode, Masya Allah gitu loh. Ya kan? Oke. Artinya apa? Akuntabilitas yang paling real itu bukan di mana-mana, bukan di media, bukan di mata pengamat menurut saya. Sorry to say. Itu di mata konstituen gitu loh. Sepanjang mereka terpilih kembali menurut saya mereka bisa menunjukkan bahwa pantas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka lakukan. Baik, konstituen menilai, tapi kami juga nanti akan menampilkan soal bagaimana rakyat diwakili oleh survei juga menilai bagaimana sebetulnya citra DPR di mata rakyat. Nanti kami akan tampilkan pemirsa usai jeda. Insya Allah saya akan berdampak dan memberikan jawaban buat masyarakat yang memilih saya, tidak akan mengecewakan, insya Allah itu. Kami mendapatkan penugasan di komisi apapun, tentu insya Allah kami siap. Kalau untuk komisi mungkin itu partai yang menentukan. Apa yang mau diperjuangkan dari DPR? Industri musik dulu. Mudah-mudahan teman-teman yang dilantik bisa bermanfaat minimal untuk daerah pemilihannya lah. Gitu. Tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tinggal tunggu aja kinerja kita ke depannya seperti apa. Jumlah komisi. Jadi kurang lebih itu kisaran antara 12 atau 13, itu juga belum diputuskan. DPR di periode baru kembali lagi di kontroversi. Pemirsa, kami akan tampilkan bagaimana hasil survei dari Litbang Kompas terbaru edisi September 2024 mengenai citra lembaga DPR. Kita akan lihat bagaimana citra lembaga DPR kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya. Boleh ditampilkan teman-teman, perbandingannya adalah dari bulan Juni. Kalau kita lihat di Juni, angkanya untuk DPR, mana dia? Menjadi mengalami penurunan ya di bulan September. Jadi menjadi 58,2 dari sebelumnya 62,6 di bulan Juni 2024. Di bulan September itu menurut survei turun menjadi 58,2. Itu untuk lembaga DPR. Nah, Mas Gamal, Anda sebagai anggota DPR baru melihat sebetulnya citra DPR yang diukur dari survei seperti ini masih penting nggak sih? Ya, jadi pertama ini angka yang bagus kalau dibandingkan dengan DPR 2019 ya. Ketika di bulan Oktober saat itu survei Litbang Kompas juga angkanya 38,8%. Artinya periode kami saat memulai ini kita 20% lebih tinggi tingkat kepercayaan publiknya dibandingkan DPR 5 tahun yang lalu. Lalu apakah ini penting? Jelas penting karena ini menjadi legitimasi kami dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan kita. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu mendapatkan ya kepercayaan dan dukungan masyarakat. Dan saya pikir yang paling penting memang kerja nyata ya. Dan saya sih berharap dalam forum seperti ini kita bisa bicara begitu. Apa yang akan kita kerjakan ke depan ya. Misalkan kalau saya pribadi ya, saya ke parlemen saya ingin berbuat sesuatu yang nyata. Ya terlepas nanti tentu kita akan menyerahkan ke partai meletakkan di komisi manapun ya. Tapi background saya kan kesejahteraan rakyat ya. Entah di bidang kesehatan karena saya dokter, tapi saya juga ingin membangun bidang pendidikan ya. Tentu saya ingin membangun banyak hal di situ. Misalkan kita lihat masalah masyarakat sekarang ya. Skor PISA kita terendah sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Bayangkan, Mbak. Literasi, numerasi kita itu sekarang kondisinya sangat rendah sekali ya. Jadi misalkan literasi ya, kita peringkat 2 dari bawah. The world most literate country. Lalu dalam konteks numerasi pun demikian. Lalu kedua soal kesejahteraan guru-guru. Bayangkan, 70% guru honorer penghasilan di bawah 2 juta. Bahkan 1 dari 5 guru honorer penghasilan di bawah 500 ribu. Ya. Dan ada sekitar 42% guru yang terjerat pinjaman online ya. Profesi yang paling banyak. Artinya apa sih?
Yang nanti masyarakat akan lihat ke depan itu adalah kerja-kerja yang kami lakukan. Dan yang paling penting begini menurut saya. Jadi kalau orang lihat mungkin banyak anggota DPR itu high profile, high profit, low impact ya. Nah, kita perlu mengubah low profile, low profit ya, and high impact ya. So don't try to impress people seperti yang Pak Adi sampaikan tadi. Jadi jangan sibuk. Low profit nggak bisa ngapa-ngapain juga, Bos. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Jadi cuma merdeka-merdeka nggak ada. Sebentar, saya lanjutkan dulu ya. Jadi don't try to impress. Low profit nggak bisa. Don't try to impress people. Jadi jangan sibuk membuat orang impresi. But focus to impact people. Tapi fokuslah menghasilkan dampak. Because impress will be lost. Karena impresi akan hilang. But impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Nah, welcome to DPR lah. Lu kan ngomong bukan sebagai orang DPR kalau cara lu ngomong begitu. Kenapa, Bang? Karena begini, rakyat itu kan sering bukan ini ya, salah logika. Bahwa DPR ini seolah-olah adalah penyelesai masalah. DPR ini lembaga legislatif. Kalau lu berharap membangun ini itu bangun apa? Lu kan legislatif bukan eksekutif. Yang paling bisa lu lakukan adalah bagaimana memperjuangkan, membawa anggaran sebesar mungkin tuh daerah. Tapi itu kan juga pertempuran oleh semua anggota DPR gitu loh. Jadi nggak ada hubungan itu low profit, high impact, nggak ada urusannya itu Pak. Itu terlalu apa menurut saya. Gini deh, kita juga harus berani mau menyadarkan masyarakat. Kita ini datang ke daerah itu selalu dianggap seolah-olah penyelesai masalah, seolah-olah eksekutif. We are not. We are definitely not eksekutif. Tugasmu melakukan pengawasan, melakukan legislasi, fungsi budgeting. Tapi bahkan budgeting, lu tidak bisa arahkan itu harus ke dapilmu, Pak. Ada batasannya karena kita nggak sampai ke satuan 3. Jadi saya tanggapi boleh ya. Lu datang masuk dulu DPR nanti kita ketemu 6 bulan lagi. Coba Mas Gamal. Saya boleh terima kasih. Tanggapi. Jadi pertama soal pilihan masih enak dia ngomong. Iya, pastinya. Nanti ketemu realita. Iya, baik. Tapi saya pikir soal pilihan bagaimana kita menjalankan tugas fungsi itu pilihan pribadi. Iya. Definisi high profit tadi atau low profit maksudnya adalah kita adalah fokus menghasilkan dampak. Itu ya. Tapi tidak terjebak pada kepentingan ekonomi jangka pendek anggota DPR yang selama ini stigma itu muncul di masyarakat. Sebentar, saya lanjutkan ya. Jadi itu poin yang pertama. Artinya saya nggak mau motong kok. Iya. Iya, terima kasih. Jadi itu poin yang pertama. Jadi kita fokus menghasilkan dampak dan tidak terjebak pada kepentingan elit, misalkan kepentingan praktis jangka pendek ataupun misalkan kepentingan ekonomi sempit anggota DPR. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, bisa tidaknya anggota DPR itu memberikan impact yang besar tergantung sekali banyak hal. Misalnya begini, kedekatan lu dengan mitra kerja. Misalnya kamu berada di bidang kesehatan. Problem yang paling serius di dapilmu adalah persoalan pertanian. What can you do di bidang itu? Entar dulu, ini biar realita. Silakan. Biar nggak membual kita ini, biar realita. Lalu yang kedua, apakah semua kepala daerah di dapilmu itu adalah dari partaimu? Karena belum tentu disupport, Pak. Jadi nanti berhadapan realita dulu supaya rakyat nanti dengar Gamal, Gamal yang benar nih, harus begini. Padahal itu mimpi di siang bolong juga. Sekarang terlalu idealis nih, Bang. Iya, dia belum dapat realitanya kayak apa di DPR kan. Ini kan karena masyarakat juga sesat pikir. Seolah-olah kita inilah yang harusnya menjawab semua persoalan masyarakat. No way. Kadang gubernur aja nggak reken kita. Kadang bupati, kepala dinas belum tentu mau peduli. Ya kan, kadang-kadang bahkan mitra di DPR sendiri nggak kooperatif. Jadi impact kayak apa? Kadang-kadang itu sangat tergantung pada memang individunya. Mau nggak capek melobi dari mulai menteri sampai dirjen, direktur terus sampai ke bawah. Baru kita punya baik, Mas Gamal, silakan. Sudah, terima kasih Bang Deddy. Jadi ada data soal ini, Mbak. Jadi ada satu data yang menunjukkan memang dari 100%, 100% advice yang diberikan oleh DPR itu angkanya 20% yang advice-nya itu atau diikuti oleh pemerintah. Artinya 80% memang hasil rapat yang disepakati misalkan dengan mitra itu tidak bisa dieksekusi. Tetapi saya pikir itu adalah tugas yang perlu kita perbaiki. Datanya dari mana itu, Pak? Inter-Parliamentary Center kalau tidak salah. Nggak benar. Dia mengkaji. Nggak benar. Jadi kalau kesimpulan DPR itu mengikat, ya. Tapi memang nggak bisa tidak ada hal teknis gitu loh. Iya, tapi kalau Anda bilang persentase itu apa ukurannya gitu loh? Iya, itu data yang tadi disampaikan di Inter-Parliamentary Center mengatakan demikian. Artinya pasti nggak tepat. Bang Habib bisa mengcounter soal data itu. Saya akan menyampaikan data yang ada. Ya.
Artinya kedua, lalu saya pikir ya walaupun dikatakan idealis, tapi tidak ada salahnya ketika saya misalkan masuk ke parlemen. Saya betul-betul ingin memperbaiki literasi numerasi anak-anak. Dengan ketika saya rapat dengan kementerian, saya ingin menyampaikan masalah fundamental kita. Sekarang bukan lagi sekedar membuka akses, tapi bagaimana proses belajar mengajar bisa menjadi lebih baik. Lalu bagaimana tadi ya soal kesejahteraan guru, termasuk ketiga misalkan soal angka partisipasi kasar perguruan tinggi kita. Walaupun dikatakan idealis, tapi saya pikir ya itu bukan idealis, karena gini loh, Anda bicara tentang satu isu. Lu kan harus cek di dalam APBN ada nggak tuh barang. Kalau ada di APBN, apakah merata di semua provinsi? Jadi ada banyak persoalan seperti itu. Jadi DPR itu bukan individu, Pak. Tetapi memang kalau Anda mau melakukan sesuatu, Anda memang harus kerja keras sendiri. Karena nggak bisa berharap hanya pada komisi. Baik, nanti kita Gitu lanjutkan loh. lagi ya Bapak-Bapak ya. Sepertinya sekarang kita sedang melihat antara anggota DPR yang lama sedang dalam tanda kutip ya menceramahi atau menggurui yang baru ini. Hah? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Satu segmen lagi tetap di Kontroversi. Oke, satu segmen terakhir, mohon singkat ya abang-abang. Mas Adi, kalau melihat perdebatan antara anggota DPR yang baru dengan semangat yang baru, kemudian juga anggota DPR yang lama dengan begitu banyak pengalaman yang sudah ada. Intinya dengan pengalaman yang sudah banyak begitu, Mas Adi. Ya, ada dua wajah DPR. Ada harapan tidak bahwa kinerja DPR yang baru ini, tapi dominasi wajah lama bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik? Ya, kan ada kesan dua wajah DPR per hari ini. DPR lama dan DPR baru. DPR lama itu sudah begitu banyak memakan asam garam kehidupan lah, yang disebut banyak realitas-realitas yang cukup kompleks. Nah, Mas Gamal ini kan datang dengan gagasan yang cukup idealis. Saya berharap begitu ya, low profit, high impact. Jadi kalau ada tunjangan-tunjangan begitu bisa dikembalikan, ini kecil nih, anggota dewan sudah kaya, biar rame kembaliin. Jangan pura-pura. Karena dulu kan ada Bang, dia terima gaji, tunjangan, dianggap kontroversi itu dikembalin. Saya kira Bang Gamal harus memulai ini nih. Jadi tunjangan DPR itu dikembalikan yang penting kinerjanya. Nanti misalnya tunjangan ini nggak terlampau penting, yang penting buat rakyat aja. Jadi karena anggota dewan biar low itu profit beneran begitu maksudnya dikembaliin duitnya. Kalau itu dimulai nggak ada soal dan nggak ada masalah bagi kita-kita. Ya, tapi kalau ini menyangkut yang tunjangan perumahan, kita harus bersikap adil juga sama yang dari daerah. Ya toh. Oke, balik lagi Mas Adi. Kita dibikin bodoh gitu. Ayo, waktu singkat Mas Adi balik lagi. Nah, ini yang saya kira. Seolah kinerja itu dengan hanya mengembalikan tunjangan, enggak begitu lah. Maksud saya begini Bang Habib, Nah, ini kan ada kawan-kawan DPR baru sekitar 45% wajah dengan saya kira dengan inovasi dan manuver-manuver baru. Jadi hal-hal yang semacam ini yang sepertinya memang harus diwujudkan dengan hal-hal yang kita sebut sebagai kerja-kerja yang nyata dan terukur. Itu saja sih ukurannya. Kayak gini Mbak, kita ini nggak pas juga mempertentangkan anggota lama dan anggota baru. Kita ingin selalu melakukan evaluasi. Ya, kami di Komisi 3 DPR RI dahulu, ya kan ya, namanya rapat dengar pendapat umum RDPU, itu rapat yang melibatkan ada orang datang ngadu dan segala macam. Kita nggak pernah ada kesimpulan yang mengikat. Ya kan ya, tapi di periode ini kami bikin RDPU yang langsung membuat kesimpulan dan mengikat dan langsung dilaksanakan. Apakah ini high impact ya Pak Gamal ya? Yes. Ini impact, kenapa? Karena mitra kami, contoh kasus yang Ronald Tanur, ya kan yang ada kasus dengan terdakwa pembunuhan, ya kan lalu dibebaskan oleh 3 hakim. Rekomendasi kami, pertama KY memeriksa 3 hakim tersebut. Diperiksa oleh KY, dipecat, diberhentikan. Kejaksaan mengajukan kasasi. Dalam perkara tersebut diajukan kasasi, sekarang sedang berproses. Begitu juga kemarin yang kasus Afif Maulana, kasus apalagi yang terakhir kemarin di Palu, ya, ada tahanan meninggal dunia ditahan di polisi. Rekomendasi kami Propam, ya, turun tangan. 2 hari kemudian ada tersangka yang tadinya dikatakan bukan meninggal karena tidak sengaja menjadi memang ada perbuatan yang salah. Itu impact bukan Pak Gamal yang begitu. Intinya bisa ya, high impact itu bisa. Intinya kan bisa, ini bukan persoalan nama baru. Memang kita akan terus melakukan evaluasi dalam kerja-kerja. Jadi bukan dalam konteks mengembalikan tunjangan yang nggak dianggap penting dan lain sebagainya, mengembalikan PIN dan lain. Menurut saya itu sangat tidak relevan. Baik, oke. Bang Lusius,
Tidak usah permasalahkan tunjangan, yang penting kita ukur kinerja nanti, begitu Bang Lusius? Bukan, bagi saya penting untuk memastikan ada peningkatan kinerja bagi DPR periode ini gitu ya. Ya kita harus memulai dengan meyakinkan juga gitu ya. Bagi saya isu terkait tunjangan perumahan ini agak mengganggu aja gitu start awal DPR 2024-2029 gitu ya. Ketika publik kemudian ramai mendiskusikan soal tunjangan perumahan ini, bahkan DPR-nya sendiri aja belum mulai bekerja. Mungkin hanya Komisi 3 kemarin rapat dengan hakim-hakim itu gitu ya. Itu pun RDPU kan belum mulai misalnya tugas-tugas di komisi dan lain sebagainya. Sorry Pak. RDP itu pun RDP maksudnya apa? Itu kerja yang sangat membawa impact, Pak. Belum ada komisi yang terbentuk. Tapi itu sangat membawa impact. Ada impactnya nggak Pak Gamal? Oh iya. Karena langsung kok. Oh iya. Kalau soal impact ya. Bukan tapi kan selesai kok masalah gitu loh. Komisinya belum mulai terbentuk. Kan justru belum terbentuk saja kita sudah kerja Pak. Oke. Kelihatan Silvia, DPR lama dan DPR baru. High impact-nya langsung ke Gamal. Ya jadi buat saya tuh semangat itu penting gitu ya. Memulai DPR 2024-2029 dengan fokus kemudian pada kinerja, saya kira itu bagus. Ketimbang kemudian diganti belum ada komisi kita udah kerja. Oke, baik. Kang Dede? Ya, saya senang nih mendengar cerita para senior-senior kami. Tapi begini, kalau pada prinsipnya, selama kita masih punya hutang, contoh kayak saya nih, hutang saya adalah bagaimana memperjuangkan tukinnya para pendidik dosen yang saat ini belum keluar. Jadi daripada saya mikirin saya dapat apa enggak ini, dapat apa, bagaimana saya harus memperjuangkan mereka. Dan impact ini sudah terjadi yang tadi saya katakan pengangkatan guru honorer, terus kesejahteraan daripada para pendidiknya. Ini akan terus kita perjuangkan mulai per start hari ini. Tinggal nasib kami saat ini ditentukan apakah kami akan ditempatkan di komisi yang tepat. Baru kita bekerja. Kalau sekarang kita ngeributin, ya saya katakan ini ngeributin sesuatu yang kita masih belum jelas juga. Lebih baik silakan Bang Lusius, nanti Mas Adi, evaluasi saja 1 bulan, 2 bulan ke depan apa yang dilakukan kawan-kawan termasuk saya tentunya. Oke, Mas Gamal, singkat. Iya, jadi tugas pertama kita memang mengubah wajah DPR ya. Dan menurut saya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama, integritas ya. Jadi masyarakat itu sekarang rindu dengan anggota DPR yang dengan penuh ketulusan ya. Berjuang mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk bisa membantu masyarakat dan menyelesaikan hasil solusi-solusi nyata. Lalu yang kedua, soal impact yang tadi kita bahas ya. Saya pikir itu kita bisa menjadikan DPR periode ini sebagai impactful ya. Yang traction-nya terukur, dampaknya bisa dievaluasi secara clear dan transparan. Dan yang terakhir inklusif ya. Jadi kita tidak eksklusif, tetapi menjadi anggota DPR yang inklusif. Sudah benar kan 3 poin dari Mas Gamal, Mbak Dede? Sedikit sepakat ya. Gini aja, janganlah pertentangkan selalu DPR ya dengan membandingkan dengan rakyat. Pertentangkanlah kita dengan lembaga negara yang setara. Itu baru asik. Dan yang kedua begini, tidak mungkin seorang anggota DPR ansih ya bisa melakukan banyak perubahan seperti yang diinginkan seluruh masyarakat di konstituen karena dibatasi oleh komisi-komisi. Tetapi sebenarnya itu tidak menghalangi. Saya anggota Komisi 6. Saya membawa banyak program di luar Komisi 6. Komisi 5, saya bawa pelabuhan, saya bawa jalan, jembatan, saya bangun rumah sakit Pratama juga. Banyak sekali yang kita kerjakan. Tapi tergantung anggota DPR-nya. Nanti kita tunggu Bung Gamal. Iya, makanya. Iya, kan? Terima kasih abang-abang sudah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, DPR baru, harapan baru, itulah yang kita mau, yang kita dambakan. Tapi apakah harapan ini jauh panggang dari api? Ya kita lihat saja nanti. Kontroversi akan kembali lagi minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.